Assalamualaikum Pak. Kenalkan saya Dr. Deran, dokter yang sedang bekerja di klinik Pasundan pada ini. Sebelumnya saya izin meminta identitas Bapak. Yang mau diperiksa siapa Pak? Istri saya. Baik, kita minta identitas istri Bapak ya. Dengan siapa namanya? Saya. Istri Bapak? Istri saya Stefani. Stefani. Baik, untuk Stefani, Ibu Stefani untuk usianya saat ini berapa nih Pak? 29 tahun. Baik, untuk alamat tempat tinggal sekarang? Di KBP. Di KBP. Untuk status pendidikan terakhir Ibu dan Bapak? S2. Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya jadi hari ini saya akan lakukan tanya jawab dulu. Pas sebelum pemeriksaan fisik. Sebelumnya ini Bapak yang mewakilkan Ibu ya. Baik, baik sebelumnya untuk apakah Bapak tahu sebelumnya untuk riwayat awal saat ibunya pertama kali menstruasi itu apakah pelan, dini ataupun normal? Normal. Baik, untuk ini untuk pernikahan yang pertama Pak. Baik. Untuk ini kehamilan yang keberapa ya Pak? Yang pertama. Yang pertama. Baik. Untuk siklus menstruasinya apakah Bapak pernah mengamati ya, untuk apakah ibunya juga pernah cerita bagaimana siklus menstruasi dari ibunya? Saya cerita menstruasinya itu normal. Untuk apakah Bapak ingat ini lagi hamil nih, hari terakhir itu apakah Bapak ingat di sekitar bulan apa? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Baik. Untuk sebelumnya apakah pernah melakukan bedah di bagian perut seperti ada kuretas atau pernah melakukan operasi di sekitar perut? Baik. Untuk penyakitnya apakah ibunya itu ada penyakit jantung, asma, diabetes, hipertensi atau tidak? Kalau dari Bapak tidak ada. Baik. Untuk penyakit keluarganya apa yang mengalami TBC atau TDM? Tidak. Baik, sebelumnya jadi sini saya akan lanjut ke pertanyaan tentang pergerakan janin ibunya. Apakah ibunya itu malam-malam tuh pernah kayak merasakan gejala seperti tendangan di bagian perutnya? Ada. Baik. Untuk pernah apakah ada rasa seperti perutnya itu kram atau kontraksi? Ada. Ibunya itu kalau saat hamil ini menjadi lebih sering nggak Pak? Buang air kecil? Makin sering. Berapa kali sehari Pak? Bisa diperkirakan? 6 kali sehari. Baik, untuk di bagian kaki ataupun di bagian tangan kan ada mengalami pembengkakan atau pembesaran? Ada yang mengalami, apakah ada yang mengalami ibunya itu mengeluhkan kayak adanya pembengkakan di bagian perut bagian bawah? Ada. Lalu sebelumnya apakah ada yang ibunya ini pernah mengalami adanya pendarahan saat kehamilan? Tidak. Sudah. Baik. Baik, terima kasih Pak untuk tanya jawabnya sudah selesai. Kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya apakah ada yang dikonfirmasi terlebih dahulu? Semua pertanyaan saya sudah jelas? Sudah. Baik, kita mulai. Ibu bisa ke meja pemeriksaan. Nanti juga saya akan ditemani sama perawat ketika melakukan pemeriksaan, karena nantinya itu saya meminta istri Bapak untuk membuka bajunya hingga ke bagian atas perut untuk melihat kondisi bagaimana perut ibu dan kondisi janinnya. Apakah sudah jelas? Baik, kita mulai pemeriksaan fisiknya ya Pak. Baik, ini kita akan lakukan pemeriksaannya. Di sini saya sudah meminta presiden untuk Bang Henry terlebih dahulu. Lalu kita persiapkan alat. Di sini ada stetoskop buat mendengar denyut jantungnya, ada hands glove. Di sini sudah memakai hands glove. Dan juga ada termometer untuk ngecek suhu. Lalu juga pastikan juga pencahayaan di ruangan itu cukup. Saya di sini sudah mencuci tangan dan juga saya sudah menggunakan hands glove. Ibunya juga sudah berbaring dengan sudut 30-45 derajat dan tutupi dengan selimut. Lalu juga persiapan pita ukur. Di sini saya akan mengukur tinggi fundus uteri. Dokter berdiri di sisi kanan. Di sisi kanan sebelum pemeriksaan, pastikan aksis uterus berada di garis tengah tubuh. Lalu jika diperlukan dapat dilakukan reposisi uterus dan janin akan berada di garis tengah tubuh. Lalu palpasi fundus uteri dengan sisi radial dengan jari telunjuk. Setelah diraba fundus uteri, letakkan ujung pita pada bagian tengah fundus uteri. Lalu kita akan rentangkan pita ukur sampai mencapai bagian atas tulang kemaluan, atau dapat dilakukan sebaliknya. Lalu lihat angka pada pita ukur. Di sini berada di angka 37 cm.
Lalu kita akan lakukan minimal 2 kali dan diambil rata-ratanya. Di sini untuk rata-rata itu 30 cm. Lalu untuk pemeriksaan Leopold itu posisi pasien sedikit fleksi. Untuk Leopold 1, letakkan ujung-ujung jari pada fundus uteri dan palpasi bagian janin teraba dalam fundus uteri dengan kedua tangan pemeriksa. Lalu eksplorasi bagian fundus uteri dengan jari-jari pemeriksa. Lalu identifikasi bagian janin yang berada dalam fundus uteri. Untuk Leopold 2 itu kedua telapak tangan pemeriksa dipindahkan ke dua sisi lateral uterus, lakukan palpasi dengan jari-jari untuk menentukan janin yang berada pada masing-masing sisi uterus. Bagian punggung itu akan teraba bagian keras dan resisten, dan juga pada bagian ekstremitas itu adalah bagian kecil irregular yang mudah digerakkan. Lalu untuk Leopold 3, jadi kita akan lakukan palpasi perut ataupun abdomen di atas simfisis dengan satu tangan dengan menggenggam bagian bawah janin untuk identifikasi bagian janin. Apabila kepala itu adalah teraba massa bulat dan keras, dan bokong itu teraba bulat lembut dan asimetris. Untuk Leopold 4 itu pemirsa menghadap kaki pasien, letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah uterus dengan ujung-ujung jari kedua tangan memegang bagian bawah janin. Konvergen jika kedua ujung jari tangan dapat bertemu, artinya bagian bawah janin belum masuk ke atas panggul. Kalau sejajar itu H2 H3 bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Kalau divergen itu jika kedua ujung jari tidak dapat bertemu, artinya kedua janin sudah masuk pintu atas panggul. Lalu selanjutnya kita akan lakukan auskultasi. Persiapan stetoskop mononatural, pakai tangan yang tidak dominan untuk mengambil stetoskop dan letakkan pada bagian dasarnya punggung janin. Dekatkan telinga ke pemeriksa pada bagian phone dan dari stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung. Lalu bandingkan dengan cara mempalpasi denyut jantung ibu dengan tangan kiri. Lalu jika denyut jantung janin tidak terdengar karena dinding abdomen ibu yang tebal, itu kita bisa lakukan di sekitar bawah umbilikus ibu. Kita dengarkan kembali, lalu dengarkan dan hitung frekuensi denyut jantung janin setiap 5 detik. Lakukan sebanyak 3 kali dengan interval masing-masing 5 detik. Lalu jumlahkan frekuensi yang didapatkan, kemudian kalikan 4. Untuk hasilnya itu 35 kali 4 sama dengan 140 kali per menit, itu reguler. Letakkan kembali alat-alat. Baik ibu, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Ibu bisa menggunakan pakaiannya kembali. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk pemeriksaan fisiknya itu sudah selesai. Alhamdulillah dari semua pemeriksaan itu aman. Ini juga letak janinnya itu tidak sungsang, kepalanya juga sudah menuju ke arah jalur keluar. Lalu juga di sini untuk HPHT-nya itu kan Bapak hari pertama hari terakhirnya itu di 5 Oktober. Setelah saya hitung nanti itu untuk prediksi lahirnya itu ada di tanggal 12 Juli 2025 itu. Jadi Bapak bisa siap-siap untuk mempersiapkan mental istrinya, mempersiapkan mental bapaknya sebagai ayah. Jadi 12 Juli 2025 untuk semua hasil pemeriksaan aman, Bapak tidak ada yang masalah. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu, Pak? Semua penjelasan saya sudah jelas. Baik, kita akhiri apa? Saya akhiri alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak?